الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Ma'asyiral hadirin jamaah kajian rutin ba'da subuh yang dimuliakan, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan menggerakkan hati kita, meringankan langkah kaki kita hingga dengan izin Allah, dengan anugerah Allah kita bisa hadir di satu tempat yang dimuliakan oleh Allah, di satu aktivitas yang sangat dimuliakan oleh Allah, dan juga di waktu yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang ke-21 ini kajian kita arahkan kepada kajian seputar rukun Islam. Kalau pada pertemuan-pertemuan awal kita sudah membahas tentang adab kepada Allah, adab kepada diri kita sebagai manusia, adab kepada Nabi, adab kepada para ulama dan seterusnya. Lalu kita lanjutkan kajian seputar tentang persoalan hati yang kita selesaikan dalam beberapa waktu yang panjang. Dan sekarang kita masuk pada pertemuan yang kedua terkait dengan kajian rukun Islam. Pada pertemuan yang lalu kita membahas kajian rukun Islam yang pertama, meskipun yang pertama bicara tentang syahadat, tapi saya pikir itu tidak perlu kita bahas secara tuntas. Insya Allah kita akan bahas pada kajian rukun Islam, rukun iman nanti. Nah, kajian rukun Islam yang kedua ini kita akan membahas satu ajaran yang sangat penting di dalam Islam, yaitu tentang zakat. Kalau kita bicara tentang zakat, zakat ini termasuk bagian dari fondasi agama Islam, atau disebut dengan rukun. Sesuatu disebut rukun berarti penting. Rukun ini kalau kita ibaratkan seperti bangunan, maka dia fondasinya. Satu bangunan tidak akan bisa berdiri kokoh tanpa fondasinya. Nah, salah satu fondasi dari bangunan Islam itu adalah zakat. Maka Islam dan Muslim bisa dianggap Muslim yang sejati itu kalau dia mampu membangun fondasi-fondasi itu. Yang pertama fondasi sholatnya. Yang kedua fondasi zakatnya. Makanya zakat ini menjadi penting, saking pentingnya zakat sampai-sampai perintah zakat itu selalu bersandingan dengan perintah sholat. Saking pentingnya. Dalam bahasa tafsir Al-Quran, ketika sesuatu disandingkan dengan sesuatu yang penting, maka sesuatu itu menjadi penting. Karena nggak mungkin sesuatu itu tidak penting disandingkan kepada sesuatu yang penting. Kalau kita sering berjalan dengan gubernur misalnya, berarti posisi kita penting tuh. Kenapa? Karena gubernur mempunyai posisi yang penting. Maka yang selalu mendampingi gubernur pasti dia penting. Seperti itu. Sholat, fondasi. Bahkan yang pertama kali diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala sholatnya. Nah, kalau sholat ini penting, maka perintah yang mengiringi perintah sholat sama pentingnya dengan persoalan sholat. Nah, kita akan membahas nanti persoalan zakat ini beberapa episode ya. Kalau dalam bahasa filmnya, beberapa sesi. Karena ini kajian tematik, bukan kajian fikih murni, maka perlu kita pilah-pilah menjadi beberapa bagian. Yang kita akan bahas pertama ini, kita akan ulas tentang sejarah
dan filosofinya. Atau dalam bahasa Arabnya itu adalah maqasid syariah. Maksud dan tujuan kenapa zakat disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kapan zakat itu muncul sebagai sebuah syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sumber yang saya gunakan untuk kajian ini adalah kitab Fiqhuz Zakah. Kitab Fiqhuz Zakah yang ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi, yang ini merupakan disertasi beliau, disertasi untuk mendapatkan gelar doktor, yaitu kitab Fiqhuz Zakah. Hampir sebagian besar orang yang membahas tentang zakat, maka rujukan primernya adalah Fiqhuz Zakah. Dan ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau ingin lebih dalam lagi, kalau punya kemampuan berbahasa Arab, baca bahasa Arabnya. Tapi kalau tidak punya kemampuan berbahasa Arab, baca terjemahnya. Tapi terjemah kadangkala seringkali tidak mencakup apa yang dimaksud oleh penulis. Namanya terjemah. Tetapi paling tidak bisa membantu. Nah, kata zakat itu kalau kita buka kamus bahasa Arab, terutama kamus yang pakai ini adalah kamus Al-Mu'jam Al-Wasit yang diterbitkan oleh Majma'ul Lughah Al-Arabiyah. Kalau diartikan Majma' Al-Lughah Al-Arabiyah ini adalah lembaga bahasa Arab. Majma' itu lembaga. Kata zakah atau zakat itu diambil dari kata zakat. Kata zakat dalam bahasa Arab itu maknanya banyak. Tapi makna yang banyak itu nanti akan tercakup di dalam tujuan pensyariatan zakat. Apa? Yang pertama barakah. Jadi kata zakat itu artinya yang pertama al-barakah. Kata barakah dalam bahasa Arab itu adalah ziyadatun fil khair. Tambah kebaikannya. Seberi contoh. Misalnya kita sakit ini. Sakit ini adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah. Kalau kita menyikapi sakit ini dengan baik dan sakit ini semakin membuat kita dekat kepada Allah, sakitnya barokah itu namanya, Pak. Karena dengan sakit itu Anda bertambah baik. Tapi kalau kita sakit, komplain terus, ngeluh terus, sampai semua orang disalah-salahin, dokternya disalahin, semua disalahin, itu nggak barokah tuh. Apalagi sakit gigi itu. Sampai setan juga disalahin sama orang sakit gigi itu. Maka sesuatu yang disebut barokah itu pertama kebaikan. Harta diberikan oleh Allah. Kalau harta itu membuat kita dekat kepada Allah, itu barokah. Tapi kalau harta diberikan oleh Allah membuat kita semakin jauh dari Allah, itulah bukan barokah. Itu laknat, itu musibah. Sesuatu yang negatif. Maka dari kata zakat, makna yang pertama barokah artinya apa? Ketika Anda mengeluarkan zakat, itu akan muncul banyak kebaikan. Satu. Yang kedua, an-nama, numu. Nama itu artinya bertumbuh, berkembang. Orang yang mengeluarkan zakat, itu hartanya nggak akan berkurang. Dia akan bertambah. Mana qasat sadaqatun min mal. Kata Nabi, harta yang disedekahkan itu nggak akan berkurang, bahkan bertambah. Kalau kita lihat ayat-ayat Quran yang bicara tentang sedekah, itu membicarakan keberlipat gandaan orang yang mengeluarkan sedekah. Sebagai contoh misalnya, man jaa bil hasanati fadahu asyru amsalihha. Barang siapa yang melakukan kebaikan, Allah lipat gandakan 10. Itu satu. Sedekah minal hasanat. Sedekah itu masuk bagian dari hasanah. Maka kalau orang bersedekah, maka dilipat gandakan hartanya menjadi 10 kali lipat. Kalau kita buka surat Al-Baqarah, itu ada satu ayat. Yang ayat itu, kalau diartikan, disimpulkan, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Itu seperti masalu habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Yang kalau kita simpulkan, itu 700 kali lipat. Allah akan berikan kepada orang yang mengeluarkan hartanya termasuk zakat. 700 kali lipat. Maka kalau kita kalikan, dibuat rumus matematik Qur'ani terkait dengan orang yang mengeluarkan
sedekah termasuk zakat, kena zakat minas sedekah. Maka rumusnya adalah X kali 10 kali 700. Itu rumusnya, Pak. Misalnya kalau kita mengeluarkan zakat, katakanlah 100.000 dari harta yang kita kumpulkan dan dikeluarkan 100.000, maka tinggal dikali. Yang kita keluarkan 100.000 dikali 10 kali 700. Itulah uang kita. 100.000 kali 10 berapa itu? 1 juta. 1 juta kali 700, 700 juta. Itulah uang kita. Uang yang sebenarnya itu adalah uang yang dibelanjakan di jalan Allah. Yang tidak digunakan di jalan Allah itu belum tentu uang kita. Kenapa? Pertama, kita bisa habiskan. Yang kedua, bisa dicuri orang. Bukan uang kita. Uang kita yang sebenarnya adalah ketika kita keluarkan di jalan Allah, itulah uang kita. Itu yang disebut dengan tabungan akhirat, investasi akhirat. Dan itu berkembang, tidak akan berkurang. Makanya orang kalau sedekah nggak akan miskin. Pernah nggak ada orang yang banyak sedekah jatuh miskin? Pernah nggak dengar berita di koran, di media sosial, atau di media-media lain? Dia tuh banyak sedekahnya, jatuh miskin dia karena sedekah. Ada yang pernah dengar itu, Pak? Nggak ada. Tapi orang yang berbisnis bisa jatuh miskin. Tapi orang bersedekah nggak akan pernah jatuh miskin. Kenapa? Karena di dalam kata sedekah dan zakat itu ada makna an-nama, an-numu. Dia berkembang. Yang kedua adalah dari kata zakat. Maka kata zakat, zaki, itu artinya bersih. Zaki. Ahmad Zaki. Kalau pakai dal, zaki, itu cerdas. Kalau pakai zaki, itu bersih. Maka makna yang ketiga dari kata zakat, zakatun dari kata zakat, itu artinya bersih. Orang yang mengeluarkan hartanya, dia bersih. Hatinya bersih, hartanya bersih. Nanti kita akan jelaskan. Dan yang ketiga adalah as-salah. As-salah itu artinya kebaikan. Saluha. Soleh. Muslih. Maka dari kata zakat ini, makna yang keempat adalah as-salah. Sesuatu yang mengantarkan kepada kebaikan. Nah, dari 4 makna dari kata zakat ini nanti akan menjadi bagian dan tujuan pensyariatan zakat. Kalau kita lihat dari makna syariat, karena di dalam Islam itu harus diulas dulu makna bahasanya. Nanti baru makna syariat. Yang disebut dengan istilah, makna istilah. Kalau dilihat secara istilah, yang dimaksud dengan zakat itu ada yang terkait dengan hartanya, ada yang terkait dengan bagiannya, dan ada yang terkait dengan perbuatannya. Yang saya ambil di sini adalah terkait dengan persoalan bagian yang perlu dikeluarkan, al-hissatul muqaddaratu minal mal allati faradahallahu lil mustahiqin. Hissah itu artinya bagian. Al-muqaddarah yang sudah ditentukan. Jadi bagian harta yang sudah ditentukan minal mal dari harta allati faradaha yang Allah wajibkan keluarkan. Buat siapa? Lil mustahiqin. Bagi orang yang mustahik. Mustahik itu orang yang berhak mendapatkan zakat. Yang insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Khusus kenapa 8 orang ini termasuk mustahik. Dan kenapa dibatasi 8? Apa maknanya? Dan siapa orang-orang yang dianggap 8 itu? Apakah seperti yang kita pahami itu orang miskin seperti apa? Orang fakir seperti apa? Kita kan sering mengatakan kasih fakir miskin. Belum tentu dia fakir, Pak. Belum tentu dia miskin. Kita keluarkan zakat, kita berikan ke orang. Belum tentu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu diulas nanti itu. Nah, dari makna syariat zakat ini, paling tidak, itu ada 2 poin yang ada di dalam zakat. Apa? Yang pertama, sebab dikeluarkannya zakat itu karena adanya proses berkembang. Harta itu berkembang. Maka kalau harta tidak berkembang, tidak dikeluarkan zakatnya, Pak.
Misalnya emas. Emas yang disimpan itu kan berkembang. Betul Pak ya? Tapi yang dipakai tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Makanya ibu-ibu pintar supaya itu nggak dikeluarkan zakatnya, dipakai semua tuh. Gelang dipakai semua itu. Kenapa kok dipakai semua Bu? Supaya nggak kena zakat Ustaz. Padahal yang dimaksud itu yang sekedarnya saja yang dipakai. Kalau cincinnya 1, ini 5, 10 dipakai semua cincinnya. Nah itu dianggap bukan yang standar ya, bukan yang normal. Yang normal ya 1, gelangnya 1. Sementara yang disimpan itu berkembang Pak. Maka itu yang dikeluarkan zakat. Maka salah satu poin penting di dalam zakat itu karena harta itu berkembang. Maka dari kata itu muncul kata nama an-numu. Yang kedua, pensucian zakat itu adalah untuk menghilangkan sifat pelit itu. Karena di dalam diri kita Allah sudah katakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah dan seterusnya. Zuyyina linnas. Kata Allah, manusia itu sudah dihiasi apa? Kecintaan. Hubbus syahawatu minan nisa. Kecintaan kepada siapa? Perempuan. Makanya kalau ada laki-laki suka perempuan normal. Yang enggak normal kalau suka perempuan bini orang itu enggak normal, Pak. Kalau cinta perempuan itu normal. Makanya kalau dia kawin lagi biasa. Kenapa? Hubbus syahwati minan nisa. Terus yang kedua apa? Wal banin, anak. Makanya kalau ada orang tua cinta banget sama anak ya wajar karena Allah sudah hiaskan di dalam diri mereka. Maka tidak satu pun ada orang tua yang tidak cinta anaknya kecuali yang tidak normal. Kalau dia tidak normal, tidak cinta sama anaknya, pasti ada sesuatu di dalam diri dia. Karena sebagian besar orang pasti cinta sama anaknya. Yang kedua apa? Wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah. Suka kepada harta dalam bentuk emas dan perak. Dan yang sebutnya wal an'am dan seterusnya adalah kendaraan. Hewan ternak dan kendaraan. Maka tidak heran kalau orang kemudian suka terhadap emas dan perak kepada harta. Nah, inilah yang kemudian karena saking cintanya kepada harta, maka dia menjadi bakhil. Menjadi kikir. Dia khawatir kalau hartanya dikeluarkan, hartanya berkurang. Kalau hartanya berkurang, jatuh miskin dia. Padahal Nabi mengatakan, mana kasas sedekah min mal. Harta nggak akan berkurang jika disedekahkan, makan bertambah terus. Tuh. Makanya Nabi merevisi konsep yang salah. Konsep yang salah di kalangan umat manusia kalau kita mengeluarkan harta untuk orang lain itu berkurang, itu salah kata Nabi. Sebenarnya ketika dikeluarkan dia semakin berkembang. Itulah yang disebut dengan zakat an-nama. Dia akan bertumbuh. Nah, zakat ini karena dia konsep penting di dalam agama Allah, maka ini sudah disyariatkan sebelumnya, Pak. Makanya rukun Islam dianggap sebagai rukun, ini bukan syariat temporer, bukan syariat biasa itu. Salat sudah disyariatkan pada zaman dahulu yang kita sudah bahas kemarin. Dari dulu tuh Pak, sampai sekarang, sholat nggak akan hilang. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, sampai akhir zaman nggak akan hilang sholat itu. Kenapa? Karena itu bagian dari kebutuhan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mencipta dan dicipta, itu ada koneksi, ada hubungan. Hubungannya melalui apa? Sholat. Makanya kata Allah, aqimis sholata lidzikri. Dirikan sholat untuk mengingatku. Kalau kita nggak ingat Allah, hilang kemanusiaan kita. Maka kita butuh sama Allah. Termasuk zakat. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang dan sampai akhir zaman nggak akan hilang. Dan zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW itu zakat disyariatkan. Maka menjadi rukun. Kalau sesuatu yang bersifat sementara nggak perlu jadi rukun. Dia jadi rukun fondasinya. Makanya sudah disyariatkan pada zaman-zaman dahulu terutama di agama-agama samawi atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Abrahamic religions, agama-agama Ibrahimi. Kenapa? Karena dari Nabi Ibrahim itu lahir para nabi yang banyak sekali yang kemudian
direpresentasikan, diwakili oleh beberapa agama, itu 3 agama besar. Yahudi, Nasrani, dan Islam. Padahal 3 ini Islam semua. Yahudi Nabi Musa, Nasrani Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Itu keturunan dari Nabi Ibrahim. Tetapi pada zaman-zaman dahulu belum dirinci seperti perincian yang kita hadapi, alami pada zaman Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Belum dirinci statusnya, apakah wajib atau sunnah. Kira-kira kepada siapa diberikan, lalu kemudian ukuran-ukurannya seperti apa, itu belum disebutin pada zaman-zaman dahulu. Tetapi inti dari mengeluarkan harta kita membantu orang lain itu sudah jadi syariat. Tujuannya apa? Tujuannya adalah sesuatu yang penting, supaya hati ini bersih, sifat-sifat bakhil dan pelit hilang dalam diri kita. Kenapa bakhil dan pelit harus hilang? Supaya kita sukses di dalam hidup ini. Begitu, Pak. Oleh karena itu, maka kalau kita lihat misalnya pada zaman Nabi Ibrahim, itu sudah ada syariat sholat tuh, Pak. Coba Bapak baca ini surat Al-Anbiya, surat yang ke-21 di dalam Al-Quran, ayat 73. Allah mengatakan dan menginformasikan kepada kita, وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. Ini ayat berbicara tentang Nabi Ibrahim dan anak keturunannya yang para nabi itu. Apa kata Allah? وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً. Kami, kata Allah, jadikan mereka itu para imam. Yahduna bi amrina, yang mereka memberikan petunjuk dengan perintah kami. Wauhayna ilaihim, dan kami wahyukan kepada mereka para nabi-nabi itu, termasuk Nabi Ibrahim, apa? Fi'lal khairat, melakukan kebaikan-kebaikan. Yang pertama. Yang kedua, wa iqamas shalah, mendirikan salat. Yang ketiga, wa ita'az zakat, dan mengeluarkan zakat. Wa kanu lana abidin, dan mereka itu adalah orang-orang yang ahli ibadah. Maka syariat zakat sudah ada zaman Nabi Ibrahim. Dan zaman Nabi setelahnya, Nabi Ibrahim anaknya siapa sih? Ishak. Dari Siti siapa? Siti Sarah. Ismail dari Siti Hajar. Nah, Siti Hajar ini termasuk orang yang pertama kali ditindik nih, dikasih anting nih, Pak. Makanya aku tanya, siapa yang pertama kali ditindik lalu diberikan anting? Itu adalah Siti Hajar. Siti Hajar alaihissalatu wassalam. Kenapa? Karena Siti Sarah cemburu sama Siti Hajar. Siti Hajar ini cantik juga. Kata Siti Sarah, bedakan istri satu dengan istri kedua. Harus bedakan. Akhirnya Siti Sarah bilang kepada Nabi Ibrahim, maka kalau istri cemburu itu biasa, Pak. Siti Sarah orang soleh, tapi cemburu wajar, perempuan. Kalau cemburu itu wajar. Dia bilang sama Nabi Ibrahim, kasih luka dia supaya beda dengan saya. Nabi Ibrahim bingung gimana caranya nih, mau lukai istrinya kan nggak mungkin. Akhirnya Nabi Ibrahim cerdas, ditindiklah kupingnya, ditindik nih, sehingga Siti Sarah merasa senang. Berarti sudah dilukai nih. Tapi supaya kelihatan indah, dikasihlah anting-anting. Makanya anting-anting dari dulu sampai zaman sekarang tuh, itu dilaksanakan. Dan itu boleh bagi perempuan, laki-laki nggak boleh, Pak. Kalau laki-laki ngikutin tradisinya Siti Hajar, itu Bahlul bin Bahlil tuh. Kenapa? Karena itu khusus untuk perempuan. Kalau ada laki-laki kasih anting nih, kasih anting, itu hukumnya adalah haram. Kenapa? Termasuk tasyabbu bin nisa. Menyerupai perempuan. Karena anting-anting khusus buat perempuan. Jadi nggak boleh diserupai. Nah, jadi zaman Nabi Ibrahim dan anak-anaknya, Nabi Ishak, Nabi Ismail, dan Nabi Yakub, itu semuanya disyariatkan salat. Kedua Nabi Ismail, kalau kita baca surat Maryam ayat 54-55 itu, wazkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya
wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakati wa kana 'inda rabbih mardiya. Wazkur fil kitabi Ismail. Ya Muhammad, sebutkan di dalam kitab itu Al-Quran Ismail, nama Ismail. Kenapa? Innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Karena dia adalah orang yang selalu menepati janji. Dan dia termasuk rasul dan nabi. Jadi Nabi Ismail termasuk nabi dan rasul. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah, dia memerintahkan keluarganya untuk melaksanakan salat waz zakah dan zakat. Berarti zakat ada enggak zaman Nabi Ismail? Ada. Nabi Musa. Ini urutannya begitu. Habis Nabi Musa, Nabi Isa yang merepresentasikan agama-agama besar. Di dalam surat Al-Baqarah itu disebutkan, wa iz akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna wa aqimus shalah. Kata wa aqimus shalah. Dan ingatlah kami telah membuat perjanjian dengan Bani Israel. Salah satu perjanjiannya apa? Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Wa atuz zakah. Jadi selalu dihubungkan tuh aqimus shalah dengan atuz zakah. Mengeluarkan zakat. Berarti zaman Nabi Musa dan Bani Israel, zakat sudah ada enggak? Sudah ada. Balik ke Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa. Apa kata Nabi Isa dalam surat Maryam yang direkam oleh Allah dalam Al-Quran? Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa usani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Kata Nabi Isa, aku dijadikan diberkahi dimanapun aku berada, kata Nabi Isa. Wa usani bis salati waz zakat, dan aku diwasiatkan untuk melaksanakan salat dan zakat ma dumtu hayya, selama aku masih hidup. Berarti dapat disimpulkan bahwa syariat zakat itu syariat qadimah, syariat zaman dulu yang berlaku terus sampai zaman sekarang. Makanya menjadi rukun. Jadi ketika Allah jadikan sholat dan zakat sebagai rukun, itu bukan tanpa pertimbangan apapun, itu banyak manfaat yang besar. Nah, bagaimana zakat dalam Al-Quran, dalam Islam? Kalau kita bicara tentang persoalan hukum di dalam Islam, itu perlu dibedakan dua periode, Pak. Kalau kita belajar sejarah hukum Islam. Apa? Ada yang disebut dengan periode Mekah. Karena beda nanti dengan periode Madinah. Periode Mekah yang disebut dengan Makki. Ada periode Madinah yang disebut dengan Madani. Ayat-ayatnya disebut ayat-ayat Makkiyah. Ayat-ayat yang turun di Madinah itu disebut dengan ayat Madani. Dan kita mungkin pernah belajar tuh, masih SD atau di Ibtidai, di Sanawiyah, itu tentang pembagian itu. Nah, kata zakat di dalam Al-Quran disebutkan 30 kali. Yang redaksinya az-zakah. Tapi kalau redaksinya sedekah dan lain sebagainya itu lebih, sampai ratusan kali disebutkan. Tapi redaksi dari kata zakat itu disebutkan Allah dalam Al-Quran 30. Ketika Allah menyebutkan satu konsep dengan jumlah yang banyak, berarti konsep ini penting. Begitu. Itu kaidahnya. Sama dengan ketika Allah bersumpah dengan nama-nama makhluknya, maka nama-nama itu menjadi penting untuk diperhatikan. Nah, di dalam Al-Quran itu disebutkan ada 8 ayat yang berbicara tentang zakat itu di surat Makkiyah. Artinya apa? Diturunkan pada periode Nabi berada di Mekah. Itu 8 ayat atau 8 kali disebutkan kata zakat. Sementara sisanya itu lebih banyak di Madinah, 22 kali. Lalu apa bedanya zakat yang ada di Mekah dengan zakat yang ada di Madinah? Zakat yang ada di Mekah, Pak, itu lebih bersifat umum. Misalnya apa? Zakat itu difokuskan kepada sesuatu yang lebih memberikan bantuan secara umum. Ya, nanti kita akan jelaskan. Kata kedua yang dipakai itu sedekah. Dan lebih banyak menggunakan kata sedekah. Makanya ketika bicara tentang zakat,
Kata Al-Quran, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab, dan seterusnya. Zakat itu disebut tentang sedekah, innamas sadaqatu. Zakat itu dibagikan buat siapa? Lil fuqara'i wal masakin, dan kaum fakir miskin yang disebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 60 itu sampai 8 kelompok. Itu menggunakan kata sedekah. Kata sedekah diambil dari kata soduko, benar. Untuk membuktikan bahwa iman Anda benar, hati Anda benar, maka buktinya adalah sedekah, memberikan sedekah. Itu kata sedekah. Disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran sebanyak 12 kali dan semuanya turun di Madinah. Berarti apa? Zakat dan sedekah sama. Yang maknanya sama. Pada saat ketika periode Mekah, kata zakat yang dipakai oleh Allah dalam Al-Quran itu memberikan bantuan secara umum. Misalnya apa? Memberi makan anak yatim. Memberi makan orang miskin. Memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Baik itu orang miskin yang minta-minta maupun yang tidak minta-minta. Jadi ada dua model orang miskin disebutkan Allah dalam Al-Quran. Lisa'ili wal mahrum. Miskin tapi dia minta-minta. Ada orang miskin gengsi dia minta. Ada nggak gitu Pak? Dia miskin tapi dia nggak mau minta-minta. Apa? Malu saya. Ada yang miskin dia minta-minta. Yang parah adalah yang kaya tapi minta-minta. Itu parah tuh. Makanya sekarang orang khawatir, jangan-jangan ini peminta-minta di kampungnya dia punya rumah, dia punya sawah dan sebagainya kan. Kenapa? Karena jadi profesi, bukan sesuatu yang memang penderitaan yang dialami sebagai orang-orang miskin. Nah, jadi pada periode Madinah kata zakat itu belum dirinci. Siapa yang wajib mengeluarkan zakatnya? Apa yang perlu dikeluarkan zakatnya? Berapa bagiannya dan lain sebagainya belum dirinci Pak. Masih bersifat umum. Dan hampir rata-rata tidak menggunakan perintah. Tidak menggunakan apa? Perintah untuk mengeluarkan dan mengambil zakat. Itu bedanya. Kalau di Madinah tegas perintah. Itu bedanya. Berarti apa? Pada zaman periode Mekah belum setegas pada saat zaman periode Madinah. Kenapa? Karena ini masih pembentukan. Pada zaman Mekah itu belum banyak hukum-hukum. Kenapa? Kalau orang baru masuk Islam dikasih syariat, berat dia Pak. Maka perlu ada penguatan. Makanya pada zaman di periode Mekah, selama sekitar 10 tahun, 14 tahun kalau nggak salah, 14 tahun di Mekah, itu Nabi memperkuat iman tuh. Karena memperkuat iman, maka ayat-ayat yang turun di Mekah itu ayatnya pendek-pendek. Maka surat-surat juz amma itu rata-rata adalah ayat-ayat makiyah. Pendek-pendek. Kenapa pendek-pendek? Orang kalau baru imannya masih awal, Pak, maka harus tegas itu. Kalimat-kalimatnya harus tegas. Apa contohnya? Qul huwallahu ahad. Tegas tuh. Allahus samad dan seterusnya. Artinya apa? Kalimat-kalimatnya nggak bersayap. Nggak perlu interpretasi, harus tegas. Kenapa? Karena para sahabat lagi diperkuat imannya. Kalau imannya kuat, nanti ketika diberikan syariat, dan syariat-syariat itu hampir sebagian besar turun di Madinah, mereka langsung bisa menjalankan. Makanya yang perlu diperkuat di dalam diri kita itu, kenapa sholat kita masih seperti ini, zakat kita masih seperti ini? Iman Anda belum kuat. Belum diperkuat tuh iman. Kalau imannya udah kuat, disuruh nyemplung ke lautan, Anda akan nyemplung tuh Pak. Kenapa? Imannya kuat. Makanya pada saat periode Mekah, diperkuat dulu imannya. Kalaupun ada perintah-perintah zakat, lebih bersifat umum, tidak mengikat, dan itu lebih pada sesuatu yang terkait dengan sosial, yaitu adalah memberikan makan kepada orang-orang miskin. Maka turunlah tuh ayat Al-Ma'un. Ada yang hafal surat Al-Ma'un? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tuh. Tahukah engkau siapa yang mendustakan agama itu? Kata Allah, siapa?
Yang mendustakan agama siapa? Siapa Pak di situ? Hah? Bukan menghardik. Itu nanti ada di surah Ad-Duha. Apa itu? Hah? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang tidak memberikan bantuan kepada anak yatim enggak mesti makan. Terus apa? Tidak memberikan makan buat orang miskin. Jadi konsep zakat pada zaman Mekah itu lebih khusus tentang kaitan dengan pemberian makan. Kenapa? Banyak orang-orang miskin di sana. Banyak orang-orang susah yang membutuhkan makan. Maka bantulah dia. Terus apa lagi? Terkait dengan persoalan lisa'ili wal marhum wa fi amwalihim haqqum ma'lum. Lisa'ili wal mahrum. Harta-harta mereka, ini ayat Makkiyah. Harta-harta mereka itu ada hak yang harus dikeluarkan. Buat siapa? Lisa'ili wal marhum. Buat orang yang minta-minta dan buat orang miskin yang tidak minta-minta. Maka bisa kita simpulkan pada saat periode Mekah belum dijelaskan zakat seperti yang kita lakukan pada zaman sekarang ini. Apa? Pertama, belum ditentukan siapa yang wajib ngeluarin zakat. Satu. Yang kedua, belum ditentukan harta-harta apa yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yang ketiga, belum disebutkan siapa yang berhak menerima zakat. Belum disebutkan berapa persen dari harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yang harus dikeluarkan diberikan kepada al-mustahiqi. Jadi pada saat periode Mekah itu masih bersifat umum. Nanti ketika para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain sudah mulai kuat imannya, baru di situ baru turunlah syariat-syariatnya. Apa? Syariat sholat, syariat terkait dengan persoalan puasa. Puasa ini berat Pak, jangan bayangkan puasa kita dengan puasa para sahabat Nabi. Dulu belum ada AC. Mekah Madinah. Yang biasa sering pergi Mekah Madinah berapa derajat Celcius itu Pak? Berapa tuh Pak? Sampai ada 40 derajat Celcius Pak. Apalagi bulan Ramadan. Bulan Ramadan lebih panas lagi. Anda bisa bayangkan kalau orang-orang kayak kita diberikan syariat puasa dan kita tinggal di Mekah yang saat itu belum ada AC atau pendingin, kita nggak akan sanggup Pak. Saking panasnya. Makanya syariat puasa diturunkan di Madinah setelah para sahabat imannya kuat tuh. Karena iman kuat memberikan pengaruh terhadap perilaku. Kalau sekarang udah enak. Puasa di Haramain misalnya enak sekarang. Kenapa enak? Bapak kepanasan pergi aja ke masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Kira-kira AC-nya enak gak Pak? Itu luar biasa sejuknya. Jadi nggak perlu capek. Kalau ternyata enggak ke masjid, pergi ke mall. Zamzam Tower misalnya. Atau di mall-mall lain itu. Rata-rata ada AC-nya. Zaman sekarang nggak sulit orang puasa. Zaman dulu kok bisa bayangkan. Kalau imannya nggak kuat, nggak akan mungkin. Dan termasuk syariat-syariat yang lain. Nah, syariat zakat ini diturunkan di Madinah. Pada saat para sahabat sudah kuat imannya, maka diturunkanlah syariat terkait dengan zakat. Yang dimaksud dengan zakat pada periode Madinah itu khusus untuk zakat mal. Khusus untuk zakat mal dan itu disyariatkan oleh Allah pada tahun kedua setelah hijrah Nabi Muhammad SAW. Berarti dekat dong Pak ya. Ini kan Nabi hijrah, tahun pertama belum, tahun kedua baru disyariatkan zakat. Artinya apa? Mereka sudah kuat imannya karena dibentuk pada saat periode Mekah sudah kuat imannya itu. Nah, pada saat di periode Madinah dirinci itu, sudah dirinci. Misalnya apa? Syarat-syarat zakat. Siapa yang wajib mengeluarkan zakat? Harta-harta apa yang wajib dizakatkan? Kira-kira nisab dan ukurannya berapa? Lalu siapa yang berhak menerima zakat? Itu sudah ditentukan pada saat zaman Nabi berada di Madinah. Yang berikutnya, supaya ini dilaksanakan dengan benar, maka harus dalam bentuk perintah. Al-amru lil wujub. Jelas. Perintah itu menunjukkan kewajiban.
Makanya ayat-ayatnya yang digunakan adalah perintah. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Dirikan salat, keluarkan zakat, perintah. Al-amru lil wujub. Yang kedua apa? At-Taubah 103. Ini cuma sebagian yang saya kutip. Di dalam surat At-Taubah ayat 103 Allah mengatakan, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim." Khudz dari kata akhadha, mengambil. Khudz, ambillah. Perintah. Ambil apa? Min amwalihim sadaqah. Dari harta mereka. Apa yang diambil? Zakatnya. Menggunakan kata sedekah. Jadi kata sedekah dengan zakat itu sama Pak. Di Madinah. Jadi kata zakat diambil dari kata sedekah. Nah, sedekah di kita lebih bersifat umum. Tapi kalau di Al-Quran kata sedekah itu banyak mengambil atau mempunyai makna zakat. Apa fungsinya? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dengan mengeluarkan zakat itu Anda telah mensucikan mereka dan Anda telah mensucikan hati mereka dan harta mereka. Wa shalli alaihim. Dan ketika mereka mengeluarkan zakat, sholli alaihim. Apa itu? Doain. Makanya kalau ada orang ngeluarin zakat, ada nggak yang doain? Ada. Ini dari sini. Kenapa? Inna salataka sakanul lahum. Karena doa yang kau panjatkan sakanul lahum. Itu bisa memberikan ketenangan. Jadi orang yang ngeluarin zakat itu tenang hatinya. Dan itu sudah dibuktikan dalam penelitian. Orang yang mengeluarkan sedekah itu hatinya tenang, Pak. Kenapa? Ada hormon-hormon kebahagiaan yang muncul pada saat ketika mengeluarkan zakat dan mengeluarkan sedekah. Bapak kalau ngeluarin sedekah ke orang, kira-kira hatinya tenang nggak, Pak? Ada perasaan puas. Pernah sedekah, Pak? Pernah nggak? Kalau nggak pernah, kebangetan ini. Kita ngeluarin nih uang, coba Bapak buktikan. Tapi ikhlas ya, bukan dipaksa. Kalau dipaksa itu diikutin terus. Kan ada itu orang minta-minta ngikutin terus kemana kita pergi. Akhirnya terpaksa lah kita ngeluarin duit supaya nggak ngikutin kita. Itu lain. Tapi kalau kita mengeluarkan sesuatu benar-benar karena ikhlas, karena Allah, itu ada ketenangan di situ. Dan itu memunculkan hormon kebahagiaan. Itu sudah di riset. Kalau orang hormon kebahagiaannya naik, maka dia sehat. Makanya jangan heran kalau sedekah itu salah satu fungsinya adalah membuat orang sehat. Orang sakit jadi sembuh, umur bisa dipanjangkan oleh Allah karena sedekah. Karena ada sakanul lahum. Nah, sekarang apa yang jadi tujuan zakat? Ma hiya maqasid syariah fi zakat. Ini yang dibahas para ulama. Apa sih maqasid syariah dari zakat? Maksud dan tujuan zakat itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat kepada makna bahasa dari kata zakat yang kita sudah sebutkan 4 tadi, al-barakah, wan-nama, wat-taharah, was-shalah. 4 itu. Dan kalau kita lihat apa yang dimaksud oleh Allah ketika mengambil zakat, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, maka bisa disimpulkan bahwa tujuan dari zakat itu terkait dengan persoalan internal manusia. Apa itu? Secara manusiawi kita ini cinta sama harta dan pelit ngeluarin harta. Itu manusiawi itu, Pak. Makanya supaya hati ini dibersihkan dari sifat bakhil, maka disyariatkannya zakat. Yang tujuannya apa? Tujuannya kembali kepada Anda, bukan kembali kepada Allah. Makanya salah satu tujuan dari zakat itu adalah at-tadhiru linafsil mu'ti minal bukhli wasyuh. Apa itu at-tadhir? Dari kata tahara yutahhiru tadhir, membersihkan. Membersihkan apa? Linafsil mu'ti, orang yang membersihkan jiwa atau hati orang yang mu'ti, yang memberikan zakat. Dari apa? Minal bukhli wasyuh. Dari sifat buhul dan syuh. Jadi kata bakhil, pelit, itu dalam bahasa Arab digunakan 2 istilah. Bukhul dan syuh. Dan yang lebih banyak digunakan syuh di dalam Al-Quran. Wa may yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijaga dari sifat bakhil, syuh. Wa may yuqa syuha nafsihi. Maka dia orang sukses. Maka kalau Anda ingin sukses, jadi orang dermawan. Itu prinsipnya.
Jangan jadi orang pelit. Dan ini disebutkan oleh Allah dalam 2 ayat yang redaksinya sama dalam surat yang berbeda. Yang pertama surat Al-Hasyr ayat 6, surat yang ke-59, yang kedua surat At-Taghabun. Nah, ayatnya saya lupa ketik. Tetapi redaksinya sama tuh. Kalimatnya sama. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang terjaga dari sifat bakhil, maka dia adalah orang yang beruntung. Kenapa? Karena sifat bakhil itu membinasakan orang-orang terdahulu. Makanya Nabi memperkuat, iyyakum wasyuh fa innahu ahlaka man kana qablakum. Kata Nabi, iyyakum wasyuh. Kalau dibilang iyyakum itu jauhi. Tapi kalau dibilang wa alaikum, pegang teguh. Itu kalau bahasa Arab. Kalau ada wa iyyakum, ada wawunya tuh Pak. Iyyakum wa. Kemudian kalimatnya harus maf'ul, harus mansub tuh. Iyyakum wasyuha. Jauhi sifat kikir. Kenapa? Kata Nabi, fa innahu ahlaka man kana qablakum. Karena sifat kikir itu sudah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Maka Allah kasih contoh. Siapa di dalam Al-Quran? Qarun. Lalu Allah kasih contoh pada zaman Nabi Muhammad SAW yang pernah kita ceritakan dulu. Siapa? Orang yang awalnya ahli ibadah, tapi setelah selesai sholat, buru-buru dia pergi. Ketika ditanya oleh Nabi, kenapa engkau seperti orang munafik habis sholat langsung lantas jalan? Kalau kita kan Allahumma innaka apa? Anta salam. Kalau ini Allahumma lantas jalan. Jadi beda dia. Nabi tanya, kau seperti orang munafik tuh. Apa? Dia cerita, ya Rasul, saya ini orang miskin. Pakaian yang saya pakai ini juga ditunggu oleh istri saya untuk dipakai untuk sholat. Kalau saya nggak pulang buru-buru, dia nanti sholat pakai apa? Akhirnya Nabi tahu. Orang itu mintalah doa sama Nabi. Ya Rasul, doakan saya. Supaya saya jadi orang kaya. Nabi nggak mau doain, Pak. Karena didesak terus dan punya alasan kalau saya jadi orang kaya, saya akan mengeluarkan zakat. Nah itu sebutkan dalam Al-Quran itu, dalam surat Taubah. Apa? Akhirnya Nabi doakan. Doa Nabi juga itu sudah diawali penolakan. Karena Nabi tahu nih kalau diberikan sesuatu pasti ini nggak benar nih. Akhirnya Nabi tetap doakan, doa Nabi nggak pernah ditolak Allah. Setelah didoakan dikasih 1 ekor kambing. Bukan 1 ekor kambing, 2 ekor kambing lah, jantan sama betina. Kalau 1 ekor kambing nggak berkembang biak kan? Jantan dan betina. Ternyata karena Nabi doain cepet banget berkembang. Sampai berkembangnya nggak ada lagi waktu dia mau sholat berjamaah di masjid. Saking banyaknya tuh kambing, dia malah pindah ke desa lain. Sampai Nabi minta mengutus salah seorang sahabatnya untuk minta ke orang itu ngeluarin zakat. Apa dia bilang? Dia nggak mau ngeluarin zakat. Apa dia katakan? Celakalah dia. Kenapa? Karena ada sifat kikir di dalam dirinya. Nabi sudah ceritakan. Nah, cerita yang disebutkan di dalam kitab kuning ada satu cerita tentang seorang pengemis, Pak. Jadi ada 2 orang suami istri lagi enak-enak makan, tiba-tiba diketuk pintu rumahnya oleh seorang pengemis. Kata suaminya kepada istrinya, coba lihat siapa tuh yang datang. Pas dilihat ternyata pengemis minta makan. Istrinya bilang, gimana kalau kita bagi makanan kita buat dia? Suami bilang, jangan. Enak bener dia, kita yang nyari duit, dia yang makan. Usir dia, diusirlah. Nah, suami istri ini dalam perjalanannya ternyata dia bercerai. Bercerai dan si istri ini kemudian kawin lagi. Pada saat ketika istri ini kawin lagi dengan seorang laki-laki, lalu kemudian pada saat yang sama dia juga lagi makan. Tiba-tiba pintu rumahnya diketuk. Datang seorang pengemis minta makan. Istrinya keluar, lihat ada pengemis, diambillah makanan, dikasih ke pengemis itu. Pas dia kembali kepada suaminya orang baik. Istrinya nangis. Kenapa kau menangis? Apakah kau tidak ikhlas tuh makanan diberikan kepada pengemis? Bukan itu. Saya menangis, ternyata pengemis itu mantan suami saya. Mantan suaminya. Yang bakhil itu jadi pengemis dia. Terus si laki-laki ini juga nangis, Pak. Kenapa?
kalau yang tadi ngemis mantan suamimu, dulu yang datang kepada saya dulu seorang pengemis, datang ke rumahmu. Ternyata terbalik tuh. Makanya hati-hati Pak, kalau ada orang minta makan, kasih. Jangan-jangan nanti terbalik. Kenapa? Istri Bapak diambil sama pengemis itu. Dia jadi orang kaya, Anda jadi orang susah. Artinya apa? Sifat bakhil itu menghancurkan diri kita. Makanya jangan sampai sifat bakhil itu menguasai kita. Salah satunya adalah perbanyak sedekah, dan bagian dari sedekah itu adalah ngeluarin zakat. Maka itu fungsinya adalah tathhirun linafsil mu'ti, menyucikan jiwa dari orang yang memberikan zakat. Yang kedua, bukan cuma hati yang dibersihkan, harta juga dibersihin, Pak. Kenapa? Karena di dalam harta kita itu ada hak orang lain yang itu harus diberikan. Makanya jangan heran kalau harta yang tidak kita keluarkan, yang harus keluarkan, itu nyari jalan sendiri tuh. Misalnya apa? Dicuri orang, kebakaran, lain sebagainya, mencari jalan sendiri karena dia perlu diberikan kepada orang lain. Maka tujuan zakat yang kedua adalah mutahhiratun lil mal min ta'alluqi haqqil ghair. Jadi menyucikan harta dari keterkaitan dengan hak orang lain. Hidup kita nggak sendiri, itulah Islam. Kalau ada orang yang membutuhkan, kita bagi. Kata Nabi, ini ada hadis diriwayatkan oleh Al-Bazzar, bukan buzzer ya. Karena orang mengatakan bazar ini buzzer nih. Ini bazar. Kata Al-Bazzar, Nabi mengatakan, jika sedekah atau zakat yang belum ditunaikan itu bercampur dengan harta yang lain, maka dia akan merusaknya. Kenapa? Karena itu ada hak orang lain yang perlu dikeluarkan. Makanya Nabi perintahkan itu apa? Mengambil secara paksa kepada orang yang sudah memenuhi hartanya, dikeluarkan zakat, dipaksa. Kalau dia nggak mau mengeluarkan, diberikan sanksi. Tapi kita bukan negara Islam, jadi orang mengeluarkan zakat nggak dipaksa. Itu berdasarkan keinginan kita, hati kita. Tapi kalau di zaman Nabi itu dipaksa ngeluarin, Pak. Kalau nggak diberikan sanksi. Kenapa? Karena kalau harta yang sudah wajib dikeluarkan zakatnya, tidak dikeluarkan zakatnya, itu berbahaya. Coba Bapak nanti buka di rumah surat Al-Qalam tuh. Ayat berapa tuh? 17, 29. Itu ada cerita. Nanti dibaca lebih jelasnya, dibaca itu. Dan ini surat Makkiyah yang diturun di Mekah. Di situ diceritakan tentang Ashabul Jannah. Ashabul Jannah bukan penghuni surga, tapi pemilik kebun. Di dalam surat Al-Qalam ayat 17-29 itu diceritakan kesimpulannya adalah ada kebun yang sangat luas. Yang di situ banyak pohon-pohon berbuah di situ, ada buah-buahan di situ. Dulu milik orang yang dermawan. Kalau habis panen suka dibagikan kepada orang-orang miskin. Jadi tradisinya gitu. Kebunnya luas sekali. Meninggallah dia diwariskan oleh anak-anaknya. Dia berharap anak-anaknya mewarisi sifat kedermawanan bapaknya. Ternyata tidak, Pak. Pelitnya minta ampun. Pada saat ketika dia panen, malam dia sudah ngomong sama saudara-saudaranya nih. Kita ini akan panen nih, dan insya Allah katanya panennya akan besar ini. Akan menghasilkan panen yang sangat besar. Kualitasnya bagus. Tapi hati-hati. Supaya orang-orang miskin tidak minta sama kita pada saat kita memanen, kita manennya pagi-pagi aja. Artinya subuh lah, pada saat subuh, karena orang-orang belum bangun untuk itu. Untuk datang meminta bagian dari zakat kepada pemilik kebun itu. Malam udah ngomong nih Pak, malam udah ngomong nih cerita. Ternyata pas dia tidur, itu kebunnya Pak terbakar. Kena musibah, Allah berikan musibah. Kebunnya itu terbakar menjadi hitam. Pas dia bangun pagi-pagi, pas ngeliat kebunnya, semuanya udah nggak ada Pak, habis. Nah di antara anak-anak itu ada yang bilang, dulu kan saya sudah bilang, kita nggak boleh seperti ini. Akhirnya mereka kemudian sadar. Kenapa? Karena di dalam harta orang tersebut ada hak orang lain yang itu nggak ditunaikan, maka harta itu mencari jalannya sendiri. Terbakarlah. Dan ini diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Kata para ahli tafsir, ada yang mengatakan ini kisah simbolik. Tapi ada yang mengatakan ini kisah faktual. Simbolik itu artinya cuma cerita dibuat
seperti simbol supaya ambil pelajaran. Tapi kata mufasir yang lain, ini cerita benar dan memang terjadi. Dan ini menjadi pelajaran buat orang-orang kalau memiliki harta yang sudah wajib dikeluarkan zakatnya, keluarkan. Kenapa? Karena dari zakat itu bisa menyucikan harta dari sesuatu yang sebenarnya itu bukan harta kita. Keluarin tuh. Secara faktual itu harta kita, tapi pada dasarnya itu bukan harta kita. Kata bahasa Jokowi, sudah tapi belum. Pernah dengar Pak ya? Jokowi kan pernah bilang, sudah tapi belum. Jadi bingung saya, maksudnya apa tuh? Sudah tapi belum. Belum tapi sudah. Ya, pusing juga kita kan. Bahasanya di dalam harta mereka, meskipun itu harta mereka, tapi sebenarnya bukan harta mereka. Ada hak orang lain. Dan yang terakhir, karena waktu kita sudah jam 16, tujuan zakat yang paling penting, ini lebih ke sini. Pemberdayaan masyarakat. Inilah zakat mal. Makanya kalau zakat mal bukan cuma diberikan ke orang per orang, tetapi bagaimana zakat itu jadi modal dia untuk usaha. Supaya dia nanti setelah diberikan zakat, dia tidak menerima terus-menerus setiap tahun, tetapi menjadi muzaki. Awalnya mustahik, kalau dikasih modal untuk usaha dari uang zakat itu, lalu dia jadi muzaki. Pada yang tahun yang akan datang, dia jadi muzaki yang mengeluarkan zakat. Ini yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini adalah khalifah zaman Umayyah. Di antara khalifah yang paling soleh, ini Umar bin Abdul Aziz. Ulama, dia penguasa, dan dia termasuk orang yang sufi dan ahli hadis. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, maka disebut dengan Al-Khalifah Al-Khamisah. Khalifah yang kelima. Yang Rasyidin. Yang mendapatkan yang terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kan tahu ada 4 tuh. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yang kelimanya dia. Karena yang setelah itu kerajaan semua ini bermasalah semua. Nah, dari Umayyah yang paling bagus akhlaknya adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada saat ketika dia memerintah itu luar biasa, Pak. Karena orang sufi. Jadi satu ketika, Pak, di kantornya, sebagai seorang khalifah Umar bin Abdul Aziz, datanglah orang, keluarganya. Datang, mau curhat terhadap Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada saat itu kan ada pelita itu. Bahasa kita lampu lah. Ada pelita di situ. Dan memang saat datang adalah saat malam. Datang. Kata Umar bin Abdul Aziz, dia tanya, kamu ini datang ke sini mau ngomongin apa? Ngomongin negara atau ngomong pribadi? Ya Khalifah, saya datang ke sini mau ngomong pribadi soal keluarga. Lampu dimatiin, Pak. Pelitanya ditiup, tuh mati. Gelap. Tanya, kenapa dimatiin pelitanya? Kan saya mau ngomong. Ini pelita dari uang negara. Maka harus untuk urusan negara itu. Makanya pelita, Pak. Kita mobil dinas dipakai untuk urusan pribadi. Ya mobil dinas yang warna plat merah dipakai untuk kemana-mana itu. Padahal itu pakai uang bensin negara. Hah? Sampai seperti itu, Pak. Saya juga ngalamin. Saya pernah jadi direktur Pasar Sarjana dulu waktu di UIN Palu. Nambat mobil dinas. Ya namanya orang, Pak ya. Nah, itu mobil dinas itu dipakai jalan-jalan juga kan. Untuk kondangan, untuk apa dan sebagainya. Itu kan bukan bagian dari pekerjaan. Kecuali untuk khutbah, itu boleh. Karena khutbah itu bagian dari pengabdian masyarakat. Kalau dosen ada pengabdian masyarakat, itu bagian. Jadi nggak apa-apa pakai mobil. Tapi kalau untuk kondangan, untuk ke rumah keluarga, silaturahmi pakai mobil dinas, hati-hati itu, Pak. Itu uang negara Bapak pakai, itu bensinnya itu. Kalau kita belajar dari Umar bin Abdul Aziz, nggak akan begitu tuh. Nah, Umar bin Abdul Aziz karena orang soleh, orang sufi, maka dia mampu mengelola zakat dengan baik. Sampai-sampai, saking pintarnya dia mengelola zakat, pada zaman dia tidak ada lagi orang yang layak menerima zakat, Pak. Karena semua yang menerima zakat jadi mustahik semua. Dulu menerima zakat, tapi jadi mustahik. Sampai-sampai ada seorang gubernur Baghdad, anak buah dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz, namanya Yazid bin Abdurrahman. Diperintahkan oleh Khalifah untuk mengeluarkan zakat dari Baitul Mal, karena sudah banyak berlimpah. Ini Baitul Mal, karena banyak orang ngeluarin zakat,
Karena sebagian besar masyarakatnya ini tidak lagi menerima zakat, tapi ngeluarin zakat. Berlimpah dia, harus dikeluarin. Ditanya, diperintahkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, keluarkan itu. Jangan sampai berlimpah di Baitul Mal. Apa kata Yazid bin Abdurrahman? Tidak ada satupun yang bisa menerima zakat lagi sekarang. Kalau begitu cari orang yang mau usaha. Dan dia butuh modal, kasih dia. Lalu dikembalikan enggak uangnya modal? Enggak perlu dikembalikan. Kalau kita kan masih dikembalikan, Pak. Ini enggak perlu dikembalikan. Apa? Saking banyaknya harta zakat yang dikumpulkan oleh masyarakat muslim pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, karena dia mampu mengolah dan mengubah dari mustahik jadi muzaki. Dari orang yang menerima zakat menjadi orang yang mengeluarkan zakat. Sampai-sampai tidak ada lagi orang yang menerima zakat. Dan malu diterima zakat. Kenapa? Saya nggak mustahik. Ini luar biasa. Oleh karena itu, maka maksud dan tujuan dari zakat itu 3 itu. Pertama, untuk internal, untuk Anda sukses. Kalau Anda ingin sukses, ya keluarkan zakat. Yang kedua, untuk apa? Membersihkan harta. Kalau harta nggak bersih, nanti nyari jalan sendiri. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat. Atau disebut dengan social empowerment. Pemberdayaan sosial. Dan ini lebih penting. Untuk bicara tentang persoalan mengentaskan kemiskinan. Ini melalui zakat. Kalau zakat, Pak, semua ini orang ngeluarin zakat, harta itu terkumpul, orang-orang miskin, itu bisa sekolah sampai perguruan tinggi dibiayai. Dengan zakat, itu bisa dihitung berapa jumlah orang Islam yang wajib mengeluarkan zakat, dan mereka mengeluarkan zakat, dikeluar tuh zakat itu. Lalu bisa memberdayakan orang-orang miskin, tahun depannya orang miskin berkurang. Orang-orang yang nggak sekolah, nggak bingung nyari duit untuk sekolah, tapi bisa melalui lembaga amil zakat. Lembaga amil zakat kita nggak bisa berfungsi dengan baik. Kenapa? Dikelolanya amatiran, tidak profesional. Oleh karena itu, maka kalau di masjid ini bisa membuka las, Pak, lembaga amil zakat, luar biasa, Pak. Jadi masjid ini buka las, lembaga amil zakat, daftarkan, kumpulkan dari masyarakat, dan bisa membiayai apa? Orang-orang miskin sekolahnya dibiayai. Orang-orang yang ingin usaha diberikan modal. Saya pikir ini bisa saya sampaikan. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.